Udah, Pak. Ya, tadi jadi udah ketemu angka BNT-nya 3,7216. Terus ini di tabel langsung diurutin gitu, Pak. Dari rata-rata perlakuan yang terkecil sampai yang paling gede. Yang paling kecil itu rata-rata perlakuan kontrol, yang paling gede itu rata-rata perlakuan pupuk NP. Terus yang ini rata-rata ditambah dengan BNT. Hasilnya segini. Cuman masih bingung Pak yang nentuin hurufnya itu gimana yang ABCD-nya. Duh, ini belum sampai dikasih lambang ya? Harusnya dikasih lambang, cuman bingung Pak gimana ngasihnya. Nah, itu kan kamu udah sampai tuh, sampai rata-rata plus BNT sama kayak tadi, sama kayak siapa tadi yang Nur Hanifah ya? Nur Hanifah siapa tadi? Yang uji Duncan. Sama aja kayak gitu. Jadi yang mencakup sampai 34,89 yang mana tuh? Oke, kamu kasih sekarang. Kasih pakai ini aja omongan. Kira-kira yang misalnya yang paling atas kan lambangnya A ya, yang paling kecil ya. Nah, berarti 34,89 yang A itu sampai mana tuh? Sudah paham belum tadi cara ngasih lambangnya gimana? Belum terlalu paham sih, Pak. Belum terlalu paham. Oke, jadi tiga kan yang kontrol itu kan 34,89 ya? Iya. Nah, nilai rata-rata yang sampai 34,89 yang sampai pupuk yang mana tuh? Pupuk PK. Nah, berarti sampai situ itu lambangnya A. Sudah paham? Iya. Tapi kan PK 34,1, Pak. Iya. Itu kan masuk ke dalam cakupan 34,89 enggak? Masih masuk kan? Masih masuk. Masih lebih kecil daripada 34,89? Iya, iya. Ya. Oke, berarti A itu kontrol dan PK ya. Sepakat ya? Ya, Pak. Ya. Oke, berarti yang selanjutnya yang B. Yang B cakupannya sampai 37,8216. Berarti yang mana yang B? Yang B nggak masuk kemana-mana. 34,1. Berarti dia doang ya? PK doang. Iya. PK doang. Tapi tadi kan PK sudah ada lambangnya apa? A kan? A. Iya. Nah, berarti karena dia tidak menambah apa-apa lagi, tadi gimana? Berarti tidak usah tidak usah dianggap, jadi diabaikan aja yang B-nya. Ganti B-nya dengan yang bawahnya. 44,7716. Gitu ya. Iya. Nah, 44,716 sampai mana tuh dia? Bisa mengcovernya? Sampai NPK. Sampai NPK. Sampai NPK. Berarti yang B-nya NK, N sama NPK gitu ya? Iya. Paham? Iya. Paham ya? Paham. Nah, berarti kita udah punya berapa lambang? 2 lambang ya? A sama B. Ya. Nah, lalu kita cari yang selanjutnya. Lambang yang C. Lambang C berarti yang bawahnya itu, bawahnya 44, 45. Yang rata-rata plus BNP yang 45, 45,8716. 8716. Yang Nah, itu sampai mana? NP. Sampai NP ya, berarti N, NPK, dan NP itu lambangnya B dan NPK itu B dan C. Tapi yang NP itu lambangnya C doang. Ya. Sampai sini paham? Ya. Paham, Pak. C doang, Pak. Insya Allah. Oke. Selanjutnya, nah ini kan semuanya sudah punya lambang kan ya? Udah. Nah, berarti yang bawahnya ini yang 48,2 dan 48,7 yang nggak usah dicari. Tapi karena kesimpulan kan sudah ada lambangnya.
Tapi A, B, kesimpulannya dan kata C. Pak, kombinasi pupuk NP adalah kombinasi terbaik. Ya, betul. Berarti Kombinasi yang terbaik. hurufnya tadi C. Ya, hurufnya C lambangnya. Gitu. Ya. Ya. Oke. Udah, Pak. Gitu, Oke, BNT. sebenarnya N, tapi kita harus nyari cost-nya ya. Nih, kayak gini nih. Ini kan yang satu pakai N, yang satu NPK, satu NP ya. Nah, tiga ini punya lambang C ya. Iya nggak? Ada. Nah, Ada. kalau di sini kita bisa cari biayanya N berapa, P berapa, dan K berapa. Nah, seandainya fosfor ini harganya mahal gitu kan ya. Nah, si N ini kan juga tadi lambangnya C kan ya. 42,15, rata-rata 42,15 ini lambangnya kan juga C ya. Kalau nanti biaya kosnya tinggi tapi hasilnya ternyata sama aja gitu ya, maka bisa jadi N ini adalah perlakuan terbaik kalau ada nilai kosnya, ada nilai harganya gitu ya. Tapi kalau di sini kan kita nggak bisa tahu harganya berapa gitu ya. Jadi kita anggap aja sekarang NP yang terbaik gitu ya. Tapi kalau nanti ada harganya, kemungkinan N bisa jadi yang terbaik karena punya lambang yang sama yaitu C. Gitu. Sampai sini paham nggak? Oke, tadi selain ini kan pakai BNT ya. Kalau yang hasilnya di MRT, siapa yang sudah? Beda nggak hasilnya dengan punya BNT? Cuma beda-beda tipis, Pak. Beda tipis. Coba siapa yang ini? Yang mau nge-share hasilnya siapa? Boleh silakan. Saya boleh deh, Pak. Siapa? Saya, Pak. Maheswari? Iya. Maheswari boleh. Ayo, share hasilnya coba. Cuma beda di ininya aja sih, Pak. Beda satu digit aja yang di bagian rata-rata plus DMRT-nya ini. Tapi lambangnya juga sampai C ya, punyamu ya? Iya, Pak. Tapi saya masih ragu sih, Pak. Ini udah sama dengan pengerjaan yang pakai BNT ya, Pak? Harusnya sih mirip ya. Cuman punyamu lambang B-nya ada 4 ya? Nah, iya. Kita coba. B itu sampai tar coba DMRT. Iya. Coba kamu jelasin dari atas. Nah, sorry. Coba jelasin dari atas, coba. Coba dikatasin. Jadi kan di sini pakai pengerjaan uji lanjut Duncan-nya pakai DMRT. Nah, di sini ada tabel sidik ragam untuk masukin nilai KTG-nya. Nah, di sini ada 6. Ada 6 itu sesuai dengan jumlah perlakuan, terus jumlah kelompoknya ada 4. Nilai jaraknya bisa dilihat dari tabel Duncan. Habis itu di sini DMRT 5%-nya itu hasil dari nilai jarak dikali akar dari KTG per kelompoknya ini. Jadi yang 9,15 per 4-nya. Dapat hasilnya segini. Habis itu di sini perlakuan dari 1 sampai 6 di rata-rata dapat segini. Habis itu setelah itu disusun dari rata-rata terkecil di paling atas dan rata-rata terbesar di paling bawah. Lalu di sini saya nomerinnya perlakuannya dimulai dari 0. Nah, setelah itu masukkan nilai DMRT yang dari tabel ini ke sini, habis itu ditambah dan
untuk yang di perlakuan 0, untuk interval dari 31,18 hingga 35,74 itu diberi simbol A. Di sini rata-rata di perlakuan 0 sama perlakuan ke-1 itu disimbolkan dengan huruf A. Habis itu selanjutnya karena di sini 34,1-nya sudah disimbolkan oleh huruf A, maka lanjut ke 41,05 hingga 45,97 itu diberi huruf disimbolkan dengan huruf B. Nah, di sini di rata-rata ini yang termasuk interval tersebut itu dari 41,05 di perlakuan 4 hingga nilai rata-rata terbesar 45,08 di perlakuan ketiga. Sesudah itu lanjut ke interval berikutnya yaitu 42,15 hingga 47,16 itu disimbolkan dengan huruf C. Sesudah itu diurutkan lagi sesuai dengan penomoran perlakuannya sehingga dapat dilihat dari rata-rata tertingginya itu adalah di perlakuan ketiga, yaitu kombinasi yaitu pupuk N yang disimbolkan dengan huruf BC. Sudah, Pak? Sudah? Sudah. Bukannya sama ya, Yasin? Iya. Nah, coba lihat di sini. Di sini, kalau kita pakai DMRT, harusnya lambangnya cuma sampai B. Ya, kenapa? Karena coba lihat, yang B ini kan sudah mengcover 4, P4, P2, P5, dan P3 kan? Oh iya, Pak. Udah sampai nilai terbesarnya, Pak. Iya, berarti dia nggak usah sampai C lagi. Cukup sampai B, gitu ya. Oke. Jadi kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Mungkin memang ada perbedaan perhitungannya dikit-dikit ya. Cuman kita juga bisa lihat di sini yang bedanya cuman simbol lambangnya doang yang nambah ya. Harusnya P5 dan P3 dia punya lambang sendiri C dan C gitu ya. P3 harusnya nggak dikasih lambang B. P2, P5, P3 ya tadi ya yang dapat simbol C. Oke, nggak apa-apa. Ini mungkin memang ada perbedaan hasil. Oke. Pak. Itu bukannya mulai dari P0 ya? Berarti sama dong hasilnya NP juga. Gimana? Dia kan perlakuannya mulai dari P0. Berarti kalau misalnya dari P0 kan kontrol, urutannya kan kontrol, PK, N sama NP. Nah, dia kesimpulannya di perlakuan 3 kan berarti perlakuan 3 itu NP. Pupuk NP. Berarti sama dong sama yang Atika hasilnya. Iya, sama. Sama hasilnya sama ininya. Cuman beda di lambangnya doang. Kalau tadi kan punya Atika yang BNT lambangnya bisa sampai C kan ya? Iya, Pak. Kalau ini cuma sampai B. Nah, nanti di SPSS atau Minitab itu saya lupa dia pakai BNT atau DMRT. Kayaknya sih pakai DMRT. Nah, itu nanti kalau dia punya dua lambang gini, berarti nanti dia ada punya dua garis yang yang sejajar gitu ya. Tapi kalau dia punya 3 lambang, maka dia punya 3 garis yang sejajar. Bedanya di situ aja. Ya. Iya, Pak. Saya Makasih, kayaknya Pak. belum nyariin. Ya, oke. Saya belum nyariin hasil SPSS-nya deh. Nanti minggu depan ingatin saya, berarti utang saya ada 2. Yang pertama tadi konfirmasi R sama cari lambang cari hasil SPSS supaya nanti saya bisa jelaskan uji lanjutnya itu nanti di tabelnya itu kayak gimana sih lambangnya gitu ya. Dia bisa ada 2, bisa ada lambang kayak gini, bisa nanti ada kayak garis bentuknya gitu ya. Bahkan nanti juga ada, jangan heran nanti dia punya simbolnya bintang. Ya, ada bintang 1, bintang 2 gitu ya, tergantung dia ntar ada berapa bedanya. Jadi kalian jangan bingung gitu ya.
ini bintang 1 artinya apa gitu ya. Nanti biasanya di bawahnya ada pengertiannya. Gitu. Jadi tergantung softwarenya dia mau ngasih lambangnya kayak gimana gitu ya. Oke, ini yang umum seperti ini tapi yang pakai lambang huruf A, B, C gitu. Oke, baik. Ini latihan terakhir RAK ya. Minggu depan mungkin saya akan carikan yang pengadilan kualitas atau uji-uji yang kemarin non parametrik gitu ya. Tapi non parametrik kemarin kayaknya udah cukup banyak ya. Mungkin pengendalian kualitas deh. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi nggak sampai di sini? Pak, saya mau nanya tapi kayaknya nggak penting deh, Pak. Ya nggak apa-apa. Ini Apa kalau yang dicontoh kan ada tulisannya DMRT 5%. Itu selalu 5% gitu, Pak? Kenapa? Kalau yang dicontoh kan tabel yang uji Duncan-nya itu ada DMRT 5%. Itu selalu 5%. Kebanyakan 5% sih. Yang umum dilakukan 5% biasanya. Oh, ya udah Pak, itu aja. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin ada yang 1% juga ada. Gitu. Tapi yang umum biasanya 5% udah cukup. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah ya, sudah cukup. Mudah-mudahan RAK sudah semakin paham ya. Tadi kan sudah cukup banyak yang kita ulik-ulik tuh ya. Asalnya dari mana, terus uji Duncan juga sudah paham. Ini saya ngasih ini supaya nanti ketika kalian penelitian juga nggak bingung gitu ya. Kemarin harusnya dari RAL faktorial kita juga bisa kayak gini juga harusnya ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ada waktu kalian penelitian atau ada apa namanya uji-uji yang masih agak bingung, boleh tanya ke saya lagi ya. Oke, baik. Ini siapa nih? Mas Wari boleh di stop screen aja? Iya, Pak. Oke, baik ya. Baik, hari ini kita sampai 2 latihan soal gitu ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa latihan soal 2 atau 3 lah supaya nanti lebih jelas untuk materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa lebih lancar jawabnya di UAS gitu ya. Nah, terus juga tadi Sekar, jangan lupa ini hasilnya gimana, mau kalian di absen atau tidak, itu kesepakatan kalian ya. Nanti biar saya masukkan setelah ada hasil dari diskusi kalian. Ya. Oke, baik. Mau nanya, Pak. Boleh. Kan pas awal pertemuan kan perjanjian itu, kalau itu catatan itu dibuat nilai tambahan. Nah, kalau sekarang itu gimana, Pak? Apa nggak usah? Nah, itu dia. Harusnya sih, tapi bingung juga. Catatan ya, buat nilai tugas ya. Nggak usah deh, nilai tugas kan kemarin banyak tugas tuh yang dikumpulkan di classroom. Itu aja deh, saya ambil dari situ aja. Lumayan kan, 30% ya dari catatan, dari tugas ya. Jadi tolong dilengkapi tugasnya. Jadi kalau catatan nanti kan kalian, kalau misalnya banyak catatan harus motoin lagi gitu ya. Nggak usah deh, dari tugas aja. Sama tugas yang besok yang terakhir juga itu jadi penilaian. Gitu aja ya. Ya. Makasih, Pak. Oke, baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kuliah online-nya saya akhiri. Terima kasih telah hadir di kuliah statistik saya. Semoga ada hal yang bisa diambil gitu ya, bisa jadi ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk kalian nanti ke depannya, entah penelitian, entah nanti di industri dan lain sebagainya. Ya, kuliahnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam, makasih Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Fajri. Oke.